Empokku kenapa? Kecelakaan. Hasil ronsennya gimana? Hasil ronsennya paru-parunya lebam, pecah pembuluh darah di sini di tulang rusuk. Driver ojol ini dihantui oleh sosok wanita. Apa yang sosok wanita ini inginkan? Selang itu gue pengen pipis. Kan selama ini gue pipis di pispot kan. Gue bangunin laki gue karena gue pengen di kamar mandi aja deh. Gue 4 hari gue nggak ke belakang gitu loh ya kan. Pas gue mau jalan itu agak goyang, dipegangin laki gue. Gue ngelihat sosok perempuan rambutnya panjang diem aja di kamar mandi itu. Gue nggak jadi ke kamar mandi coy. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian masih suka pakai jasa ojol nggak? Nah, karena di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber, seorang driver ojol yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya. Dan langsung aja kita gas kenalan. Po Babai! Oi! Gimana, sehat? Ya, alhamdulillah aja dah. Alhamdulillah. Emang kenapa? Lagi Ya. itu bulanan? Bulanan, pan gua habis kecelakaan, lu gimana sih? Serius? Ya, Kapan? Kok nggak ngasih tahu kita? lagi hari Minggu tuh. Oh gitu. Udah ya lumayan, ada kali berapa? Udah lewat lah 2 mingguan lah. Enakan sekarang? Masih sakit, masih nyeri. Oh gitu. Ya udah. Ini habis ngojol kesini apa gimana? Gue udah calling admin lu coy. Oh gitu. Sengaja gue datang kemari, gue mau ceritain itu. Nah, bentar. Kita pesan minum dulu ya. Iya dah. Mbak. Nah, ini seperti biasa nih, Pok. Ada menu sajian Jalan Buntu nih. Mau minum apa? Ah, gue mau tetep aja udah minuman gue. Kopi hitam pelet. Waduh, teh susuk janda kembang. Air putih aja udah. Air putih, lama banget ngomong air putih. Saya kopi hitamnya pelet. Oke. Lah, air putih bukan sembarang air putih kan kalau di sini, ya kan? Biasa aja. Air putih kembang melati. Emang ngobongin produser mau cerita apa sih? Masalah kejadian yang gue laka itu, kalau gue runtun-runtunin, ada mistisnya coy. Oh gitu? Iya, makanya gue hubungin admin lu tuh. Oh, Gue bilang, emang ada kejadian mistis apa setelah kecelakaan? ya sebenarnya itu apa ya, pokoknya gue ngeliat di kecelakaan itu, gue ngeliat ada bayangan perempuan, ada bayangan kayak kain gitu ya, gleber-gleber begitu, tapi bawa tongkat yang ujungnya tuh lancip gitu. Oh. Udah kata gue, ini malaikat apa? Bukan malaikat sih. Udah maaf salah. Kayak pencabut nyawain di kartun-kartun gitu coy. Oh, oke, tahan dulu. Kita lanjut setelah minumannya datang, oke? Siap. Nah, buat Sobat Buntu nih yang penasaran dengan cerita musibah yang dialami sama Po Babai, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Pok, air putihnya udah datang nih. Silakan dicobain dulu. Biar semangat ceritanya. Gue cobain nih. Ada rasa kembang melatinya kan nih. Seger banget coy. Kayak gua. Alhamdulillah. Makin cantik aja Pok. Biasalah. Gue nggak cantik, tapi gue manis. Sama aja kalau buat saya. Alah ya. Pok, penasaran nih. Emang awal mula kejadian itu tuh kayak gimana sih? Sebenarnya sih awal mulanya gue nggak berpikir kalau itu mengandung mistis atau apa. Sehari sebelumnya ya, kan gue biasa lah ngojek, pulang ngojek, gue nungguin laki gue tuh. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum tidur.
Tapi kok anehnya malam itu gue kayak nggak bisa tidur gitu. Jam berapa? Iya, gue sampai pagi, sampai subuh. Oh gitu. Sebenarnya memang gue tuh susah tidur kan. Tapi biasanya tuh ya kadang jam-jam 2, jam 3 gitu gue tidur. Tapi di malam itu sempet tidur tapi cuman les gitu doang gitu loh. Gue main HP gitu kan, sampai HP gue ini jatuh begitu kan. Kalau gue biasanya kalau gue nggak bisa tidur, gue pasti dengerin musik tidur tuh, ada tuh musik tidur lah, pokoknya ada yang musik doang lagi tuh, air ngalir lah, apalah, ya? Bukan instrumental, pokoknya musik tidur. Udah cari aja di anuan musik tidur gitu. Ya udah deh. Udah gue dengerin, tiba-tiba kayak les. Nah di lesnya itu gue ketemu sama almarhumah mama gue. Oh. Tiba-tiba kan gue bangun gitu ya. Pas bangun, laki gue masih main handphone. Nah, di depan lagi ngerokok. Gue panggil dong, Lek, kok belum tidur gitu kan. Belum, tanggung nih ngerokok. Nah, gue keluar, gue ngobrol nih sama laki gue. Ya Allah Lek, barusan aku mimpi ketemu sama almarhumah mama gitu kan. Ah, yang bener kau. Ya masa iya aku mimpi bohong sih gitu kan. Terus ngomong gak gitu kan. Enggak ngomong, cuman kayak sedih doang gitu kan. Ada apa ya gitu kan. Udahlah kita lanjutlah obrolan biasa. Terus udah ya masuklah tidur. Masuk ke dalam tidur. Gua tetap gak tidur. Laki gua mau udah tidur. Lah susah amat sih gua tidur. Akhirnya gua baca anuan murotal tuh. Gua dengerin lagi murotalan biar gua bisa tidur. Tetep aja coy. Ampe ajan gua kagak tidur. Subuh ya? Ampe subuh gua kagak tidur. Udah. Nah. Gue ini kan malamnya itu gue udah daftar, berhubung gue ngojek lagi anyep nih ya, gue daftar main slot coy. Judol? Judol bukan. Jadi kalau di Gojek itu ada yang namanya slot. Slot itu slot GoPut, slot orang, slot Gosen gitu ada. Jadi khusus misalkan lu mainnya di wilayah mana dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Gue main deh tuh, pagi-pagi gue setel di Tebet. Kan dia sampai jam 3 sore tuh di Tebet, main biasa tuh gue dapat order. Nah, adalah orderan keberapa yang gue nggak mudeng karena sorenya itu kan gue setel wilayah Durensawit kan. Yeah. Tiba-tiba, pokoknya sebelum gue ke Durensawit kalau udah selesai di Tebet, gue pasti pulang dulu, mandi dulu gitu kan. Gue nyalahin ada inian apa sih namanya? Tombol merah begitu coy, yang di percakapan begitu. Gue klik dong, gue buka gitu. Barangkali dia ngucapin terima kasih apa-apa gitu kan. Pas gue buka, Mbak makanan saya belum nyampe. Jadi, waduh belum nyampe. Ah perasaan udah gue kasih. Karena gue kepepet jam 4 gue harus mulai di sana. Gue gak nyamperin ke situ. Pikiran gue tuh, besok aja lah kalau gue main lagi ke situ. Baru gue tanya nih security-nya. Karena seingetan gue ada 3 orang di depan atas nama ini. Oh ke situ ke dalam, maksudnya ngarahin gue ke security. Pas di security atas nama ini langsung dibawa ke dalam. Kok bisa makanannya nggak ada gitu kan, nggak diterima katanya. Itu udah selang 2 jaman coy. Udah gue terus lanjut ke Durensawit. Nah di Durensawit itu kan gue ceritanya punya temen yang dagang gitu lah. Tapi kok dia nggak buka-buka nih. Udah 3 kali bolak-balik nggak buka-buka. Nah ternyata adik gue ini nge-WA, ponakan sih, tepatnya bukan adik, ponakan gue tuh nge-WA. Ul, bisa minta tolong gak? Kan nama gue asli gue Ulpa. Catat kan? Kirain Maul. Maul. Bisa minta tolong gak? Tolong apa? Anterin gue, jemputin anak gue, anterin pulang. Waduh. Kalau slot itu 1 jam sebelumnya bisa dimatiin coy. Kalau kita kagak jadi mau main. Gue bimbang nih antara gue matiin atau enggak. Karena kan kalau gue matiin, ntar gue nggak punya kesempatan karena narik lagi anyep. Tapi kalau gue matiin, kalau gue nggak matiin, gue takut lah kena anuan peringatan begitu, ya kan? Lah udah gue matiin aja deh, ya kan? Ntar di sono gue takutnya lama nih. Bener aja gue anterin nih bocah nyampe sono ke Pondok Ungu, ya kan? Dari Pondok Ungu gue suruh nganterin lagi dia les ke Harapan Indah. Nah dari Harapan Indah pisahlah kita tuh di situ. Yaudah makasih ya gitu kan. Udah pisah. Gue dibagi duit sama dia. Gue nyalain dong aplikasi. Gue permuk dulu nyalain aplikasi. Dapatlah gue tuh. Pas dapet gue jalan ke arah apaan sih itu yang di Cakung. Yang mall yang di Cakung itu. Allahu Akbar. JGC. Dapat ke situ.
Kan capek ya lumayan ya, deket sih itu. Cuman gue nih capek, udah dari pagi gue narik. Lalu gue mau ngopi dulu lah, pikiran gue udah kelar gue DO, gue mau ngopi dulu. Ntar gue mau main di JGC. Itu kagak dapet coy, lama banget kagak dapet. Kan udah mendung juga ya kan. Itu ada sih driver yang bilang, lah kok lu kunci po? Iya di sini rawan gitu ya kan. Akhirnya gue jalan aja, pas jalan berhenti dulu lah gue ngopi. Ngopi itu di pinggiran jalan situ lah, kan agak ya dibilang sepi sih enggak, dibilang rame ya enggak lah situ ya. Tiba-tiba gue nemu HP coy di situ. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, gue mah kalau nemu HP takut coy. Oh. Gue nemu HP di situ, gue lihat dong, gue gini-gini, ya kagak nyala nih HP. Rusak apa ya? Tapi masih cakep, HP-nya masih cakep, cuman layarnya tuh rusak gitu loh, retak. Ya kena kali ini LCD-nya, pikiran gue. Ya udah gue nemu, gue taruh dong. Gue taruh di dalam tas, karena mau hujan gue balik langsung. Pas gue balik, gak lama tuh laki gue balik, karena emang udah sore banget kan, udah menjelang malam lah, habis maghrib. Gue balik, gue cerita sama laki gue. Aku nemu HP gitu. HP apa? Ini? Nah dilihat-lihat sama laki gue. Ya ini mah LCD-nya kali pecah, kayak gitu kan. Ya udah pikiran gue. Nanti aja dah kalau ada duit benerin, kasihan ini orangnya, pikiran gue gitu. Gue udah berkomitmen sama laki gue, kalau kita nemu sesuatu di jalan kita harus pulangin, kecuali kalau kata nemu duit coy, nemu duit kan kagak ada KTP-nya tuh duit ya kan. Kalau handphone kan masih bisa dihubungin. Udah tidurlah kita, sampailah besoknya lagi seperti biasa tuh, gue main lagi kayak gitu. Pagi jam berapa sih biasa main gitu? Jam 8. Okay. Jam 8 atau jam 9 pagi sampai jam 3 gue di Tebet. Nah, ntar jam 4-nya gue mulai di Duren Sawit. Tapi gue nongkrong di Pondok Bambu. Pondok Bambu sekitarnya lah situ ya kan. Udah gue nongkrong. Dapatlah setelah sejam. Atau gue tumben amat sepi. Sejam baru nyala coy. Ting-ting-ting bunyi tuh ya. Begitu bunyi sejam. Kan gak perlu gue cocol. Kalau main GoPro tuh udah otomatis masuk. Oh dari kopi. Boleh disebut? Boleh. Dari Kopi Kulo ke Jalan Haji Nasir kalau nggak salah ya. Udah gue dapet. Gue kan emang pasti gue pakai map coy. Apalagi untuk wilayah yang gue kagak tahu. Gue ke Kopi Kulo aja. Gue udah tanya sih sebenarnya. Kopi Kulo di mana? Oh nih sono katanya gitu. Gue jalan sampailah di titik lokasi. Begitu gue nyampe, mana dia gitu kan? Ah, kosono kali. Biasa kan kadang map suka sinyalnya gitu suka nggak bagus gitu kan, nggak tepat kadang. Gue jalan lagi, loh ini mau kelewatan jauh. Gue mundur lagi balik, kelewatan lagi, sampai 3 kali. Akhirnya gue nanya sama orang, bang Kopi Kulo di mana? Lah itu di samping tukang buah kata dia. Tukang buah? Lah tadi gue samping tukang buah kagak ada Kopi Kulo. Gue penasaran, gue ke situ dong, samping tukang buah. Gue pelan gitu jalan. Ini mah bukan Kopi Kulo. Terus diteriak tuh dari sana, mana Kopi Kulo? Gue kata gitu. Ini. Jadi dia posisinya depannya restoran, belakangnya Kopi Kulo. Oh. Nggak ada pelangnya. Iya. Setelah gue lihat-lihat, ada sih sebenarnya spanduk, tapi itu udah nggak kelihatan deh coy, udah nggak kelihatan banget gitu kan. Udah, gue ambil orderannya, siap-siap dong gue antar. Begitu gue mau antar nih ke lokasi, ada 3 map, 3 cabang lah begitu, bisa lewat sini gitu kan. Biasanya gue tuh terserah map yang udah menentukan gue lewat mana. Tapi ini tangan gue gatel. Gue centing, gue klik, mana yang lebih dekat, mana yang lebih cepat gitu kan. Nah ketemu, gue jalan biasa aja. Bahkan yang biasanya gue selalu setel musik pakai headset, ini enggak. Gue jalan biasa aja. Sampailah gue di tikungan tuh. Pas di tikungannya tuh agak, jadi gue dari sini mau begitu gitu lah, tikungannya begitu. Pas gue kesini, ini dari sini ada mobil coy. Mobil ini kita pelan banget, gue pelan banget. Dia begini, gue itu menyadari kalau dia mau nubruk gue. Sampai akhir gue teriak dong, wah tak dulu gitu. Ini orang nggak denger, katanya nggak denger, gue teriak. Duk, nyenggol lah belakang motor gue. Dilalahnya nyenggolnya itu pelan, menurut gue pelan banget gitu, cuman duk begitu doang gitu kan. Nah di samping gue ini ada got nih melintang, gue kan di sini kepepet belakang gue, jatuhlah gue.
Ini mana gotnya hitam banget coy, hitam. Wah pokoknya gotnya ada airnya lah, bau gitu kan. Pas gue jatuh nih gue jatuh nih begini. Motor gue kan tinggi ya, gede gitu motor gue. Pas gue mau jatuh, gue lihat itu kayaknya tuh di bawah banget gitu kan. Tapi gue sudah memperkirakan kalau gue akan jatuh kena iga gue. Itu udah bisa gue perkirakan. Waduh, kena iga gue nih gitu kan. Malah gue sempat ngomong, ya mati dah, patah gitu. Nah, di saat gue mau nyentuh itu tuh jadi pas gue ngeliat begini, ini di sini nih selap begitu tuh. Bayangan yang ya itu kain-kainan itu yang gue ceritain itu kain gitu kan. Langsung gue nyebut Allahu Akbar gitu kan. Nah setelah itu hilang tuh dia. Pas hilang langsung dek gitu kan. Itu sampai ngek, sampai bunyi tulang gue. Gue sampai kayak gimana sih, misalkan lo di kayak naik roller coaster gitu kan, yang nggak bisa napas gitu kan, sampai begitu coy. Udah tuh. Tapi dari situ udah terjadi keanehan. Seharusnya got begini, gue kan harusnya jebur gitu ya. Dilalanya gue nggak nyebur coy. Nah ini kopi gue yang di dalam sangkutan itu udah kecebur duluan. Gue lihat dia kecebur. Dia kecebur, guanya abis jatuh begini, gue langsung terbalik begini coy. Jadi kayak tambah begini. Nah gue melintang di atas got itu, motor di atas gue. Wah udah rame dah tuh. Diangkatlah motor dulu, terus diangkatlah gue. Karena gue masih denger tapi gue tuh shock berat lah gitu kan. Gue dengar orang ngomong, pindahin aja ke teras nih, macet. Katanya macet, mobil pindahin, motor pindahin gitu kan. Udah, nah itu gue sempet, ya nggak tahu lah. Gue biasa kalau kaget emang gue agak kejang, karena kan gue ada lemah jantung kan. Gitu kan ya pokoknya. Ini gimana nih? Gue dengar tuh orang gitu kan, bu gitu kan. Nah terus sadarlah gue, kan mau dikasih minum sama orang, jangan dikasih minum baru begitu gitu. Setelah gue sadar, ada yang nanya sama gue, handphonenya di mana? Biar kita hubungin keluarganya. Gue bilang dong di motor. Cari. Dia nyari nih, balik lagi nggak ada. Pikiran gue nih handphone udah hilang. Dia bilang nggak ada kan? Nggak ada bu di motor. Tapi kan kalau hilang itu butuh effort loh, karena kan ginian gue kenceng. Holder gue kenceng gitu kan. Di holder gue kata gitu. Duh balik lagi, holdernya aja nggak ada katanya gitu. Ya patah tuh holder, patah. Nyebur kali nih, nyebur ke comberan. Ini orang baik, gue nggak tahu ya siapa ya. Dia nyari ini di comberan, ternyata ketemu handphone gue. Di dalam comberan. Nah terus dia langsung kasih ke gue dalam keadaan masih basah, netes tuh air. Kebetulan gue inget gue punya tisu. Gue lap, gue coba mau hidupin. Kenapa? Bukan untuk menghubungin keluarga dulu, bukan. Karena gue mau orderan coy. Kopi. Gue punya tanggung jawab ke orang, ya kan. Maksudnya supaya gue laporan nih, kan ada tombol darurat tuh kalau di Gojek. Nah di situ handphone gue tep. Ya udah kayak di diskotik tuh handphone begitu ya kan. Ya nggak bisa. Gue keluarin lagi handphone dari kantong gue sini. Gue keluarin. Nah itu handphone. Ini handphone WA. Gue WA lah satgasnya Gojek. Gue laka nih di sini bla 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 gitu kan. Udah, gue kecelakaan aja gue sempat marah-marah kok. Udah, ya karena maksudnya butuh ambulan kak, butuh ini kok. Kan gue kesel cok, nah gue kagak bisa napas, iya kan. Udah tuh, akhirnya udah selesai. Gue tanya orderan gue, ya kan. Pak orderan saya hancur ya? Kagak, nggak hancur katanya. Ada, udah saya cuci kata dia. Ya Allah baik banget tuh orang, bener deh. Udah cuciin sama dia. Emang mau ngantar kemana? Saya mau ngantar ke warung Yara nih. Oh iya saya tahu. Namanya siapa? Namanya saya lupa. Tapi saya ingat RT RW nomor rumahnya. Dilalanya di luar kepala gue coy. RT sekian, RW sekian, nomor sekian gitu kan. Datanglah. Ini cowok nih. Ibu itu orderan adik saya katanya. Kata dia, oh, bang maaf ya bang, ordernya kecebur. Gak apa-apa bu, saya yang minta maaf. Mungkin pikiran dia lu gara-gara bawa order gue lu laka gitu kali ya kan. Udah selesai. Karena gue udah sadar, diminumin lah ceritanya. Pas gue mau diminumin, diangkat bahu gue gini, gue teriak coy. Sakit banget, kayak ada yang nusuk. Iya patah ini pikiran gue kan. Udah jangan takut patah.
bawalah ke rumah sakit sama orang yang nyeruduk gue itu. Oh, pakai mobil pribadinya. Pakai mobilnya dia. Okay. Nah, di perjalanan itu tuh si kain ini tuh kan gue tiduran padahal kan, tapi kan gue sesekali gue ngelihat begini gitu kayak ke jendela gitu tuh masih begitu tuh kayak ini halusinasi gue apa gimana sih gitu kan pikiran gue kan. Udah clear, bawalah kita ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit kan nggak langsung ditanganin ya, kalau kecelakaan lalu lintas kan harus ada JR apa tetek bengek segala macam gitu kan. Setelah itu di ronsen apa segala macam, masih harus nunggu dokter keputusannya apakah gimana-gimananya. Kalau kata dokter yang jaga di UGD ada kemungkinan patah tulang katanya. Nah di situ gue lihat lagi bayangan itu. Sampai akhirnya masuklah gue ke ruangan. Udah selesai ngurus JR, dimasukinlah gue ke ruangan. Tapi pemeriksaan itu belum selesai. Gue ditambah lagi CT scan. Sampai akhirnya dokter bilang, "Bu, ini tulangnya alhamdulillah nggak patah. Tapi ibu mengalami cedera serius di tulang karena pembuluh darahnya pecah. Astaga. Dan paru-parunya juga lebam," kata dia gitu. Kan sini gue juga lebam tuh ya kan. Ya udah, dirawatlah gue tuh selama 4 hari. Nyemil enggak? Enggak. Cacu. Laka gua di duren sawit. Aku nggak tahu ya ini kena apa ya, padahal gotnya gede ya, tajam. Lemes banget hari ini gue, kok emang kenapa? Kok kenapa? Kecelakaan. Hasil ronsennya gimana? Hasil ronsennya paru-parunya lebam, pecah pembuluh darah di sini di tulang rusuk. Tapi 4 hari di sana dirawat itu gue nemuin ya itu lagi bayangan itu ya kan. Awalnya bayangan itu kan gitu kan. Gue nggak tidur sama sekali. 4 hari gue nggak tidur. Gue lihat laki gue tidur. Satu faktor ya sebelah gue ngorok gitu kan. Gue nggak bisa tidur kalau nggak tenang. Yang kedua itu faktor yang kelebet-kelebetan itulah gitu kan. Ada apa ya gitu. Sampai gue bangun laki gue. Lek, kau denger gak? Denger apaan gitu kan. Itu mah anak kecil. Karena kan di rumah sakit itu tuh nggak dipisah gitu loh. Jadi di sana ada ibu yang melahirkan sama anaknya. Ada yang pokoknya adalah suara-suara tangisan bayi gitu ada. Menurut laki gue lah itu anak-anak lah yang nangis gitu ya kan. Udah tidur lagi dia. Nah setelah laki gue tidur lagi, gue berusaha untuk dengerin lagu lagi, lagu tidur ya kan. Itu jelas nampak banget, jelas banget depan gue gitu ya. Memang dia terbang tapi itu jelas banget. Jadi ya kita bahasanya orang aja gitu ya. Kayak sesosok orang pakai baju kain warnanya putih kecoklat-coklatan. Tapi yang ya itu gleber-gleber gitu. Dia bawa tongkat kayu panjang. Di ujungnya itu ada, gue nggak ngerti apa itu pisau apa-apa, tapi itu lancip gitu loh. Gue langsung dong, Allahu Akbar. Gue langsung baca ayat kursi coy. Gue langsung baca ayat kursi di situ. Selang itu gue pengen pipis. Kan selama ini gue pipis di pispot kan. Tapi karena dokter bilang nggak patah, gue ngomong sama dokter, boleh nggak saya bergerak ke kamar mandi? Boleh dicoba, tapi jangan dipaksa, kata dokter gitu. Gue bangunin laki gue, karena gue pengen di kamar mandi aja deh. Gue 4 hari gue nggak ke belakang gitu loh ya kan. Pas gue mau jalan, itu agak goyang, dipegangin laki gue. Gue ngelihat sosok perempuan, rambutnya panjang, diem aja di kamar mandi itu. Gue nggak jadi ke kamar mandi coy, nggak jadi. Gue minta pispot aja sama laki gue. Dari situ udah dong, sampai akhirnya pulanglah kita ke rumah. Pas pulang ke rumah, kok si bayangan ini ngikutin gue sampai ke rumah. Gue ngomong sama laki gue, Lek, ini apaan ya Lek? Aku ngelihat bayangan yang pakai baju kayak apa ya, yang itu loh Lek, kayak di film kartun tuh apa, kayak malaikat penjabut nyawa ya.
Langsung tuh laki gue ngomong, nggak boleh ngomong begitu, kata laki gue gitu kan. Bukan, itu mah yang di film kartun, bukan, itu halusinasi kamu aja kali. Lek, sumpah Lek, aku ngeliat gitu kan. Ya udah, sekarang mah kau nggak apa-apa, udah alhamdulillah, kata laki gue gitu kan. Itu jam berapa di rumah? Di rumah tuh malam. Kita memang pulang dari rumah sakit malam. Udah pulang, biasa-biasa aja di rumah. Alhamdulillah kan gue mandi, karena gue 4 hari nggak mandi coy di rumah sakit. Gue mandi, tetek bengek, terus kita mau berusaha untuk tidur lagi. Ya kan. Istirahatlah gue di rumah sehari, ya kan? Sehari setengah lah ada tuh ya. Nah besoknya gue kan pulang hari Jumat, hari Sabtu gue istirahat, ya kan. Itu kejadian gue kecelakaan di hari Minggu tanggal 27 April 2025, gue ingat banget. Gue istirahat hari Sabtu, laki gue kebetulan juga nggak kemana-mana. Nah Sabtu itu laki gue langsung drop sakit. Capek ya? Ya gue nggak tahu kecapean apa gimana ya kan, batuk lah, pokoknya sakit lah gitu lah kan. Nah sampailah tiba di hari Minggu. Pas hari Minggu ini mulut gue pengen banget makan asinan, pengen banget gitu kan. Aku pengen banget beli asinan. Ya udah belilah. Lah GoPay ku kan minus, nggak bisa beli pakai GoPay. Kalau di sini habis gitu kan. Ya udahlah, aku mau beli aja ke sana. Tuh si ngeyelnya gue mau berangkat sendiri. Nah berhubung udah malam tuh ya kan, gue ngomong sama laki gue, itu motor masukin udah malam. Laki gue masih tidur aja tuh. Wah, gue sempet ngomel sama laki gue, kalau sakit minum obat, jangan tidur mulu, sembuh kagak makin lemes, gue kata gitu kan. Akhirnya gue nyap begitu, laki gue kagak tahan kali mau omelan gue, langsung dia mau masukin motor. Kan ada motor gue, ada motor anak gue yang dimasukin ke dalam. Dia pegang motor gue pegang motor anak gue. Tapi gue ganti, gue switch. Udah aku aja yang masukin. Karena kan dia kurang sehat ya pikiran gue. Tapi laki gue ngomong lagi, kamu masih sakit gak itunya? Enggak. Begitu gue bawa tuh motor mau putar balik di sana gitu, mau masuk ke rumah gitu. Aduh, gue berasa lagi kan. Kan kata aku juga udah aku aja. Laki gue masukin. Kan kita mau pergi gitu. Aku mau ke sana, ya udah pakai motor ini aja. Pakailah motor anak gue. Pergilah kita mau beli asinan ceritanya. Sekalian beli obat buat laki gua karena kan dia katanya pinggang sakit kan. Pergi beli asinan yang gua tahu rutenya itu ke sana, tapi gua ajakin laki gua lewat sini karena memang di sini itu nggak macet, sepi. Kalau lewat sana banyak gitu kan, jalan sempit dan macet. Udah gua lewat gang kecil, selesai kita beli asinan, kita balik. Laki gua yang tadinya mau belok ke gang itu nggak jadi belok. Dia lurus. Kata gua, nah kenapa ngelewat situ sih, kan ini banyak banget sini mobil motor gitu kan. Yaudah nggak apa-apa. Itu laki gue jalan pelan banget coy, pelan bener-bener kayak keong, pelan banget asli sumpah. Gue kan berpikirnya gini kan, dia sambil batuk-batuk nih ya, ini orang kuat gak sih bawa motor gitu kan. Memang gue sejujurnya gue nggak pernah suka kalau diboncengin, karena gue tuh takut kalau diboncengin orang gitu kan. Sampailah kita di Jalan Raya Cipinang tuh. Udah sampai situ, belok kanan. Gue ngelihat apotik sebelah kanan, tapi kelewat. Padahal laki gue jalannya pelan banget. Lah itu tadi apotik tuh Lek. Ya udah kasih sen, kita putar balik aja. Dari arah berlawanan nggak ada motor, nggak ada mobil, sepi. Begitu kita mau putar balik begini, baru begini, dari sini coy, dihajar motor gue. Kecelakaan buat yang kedua kalinya. Di hari yang sama, hari Minggu. Dan yang gue bingung, sebelum detik-detik dar itu gue tahu kalau gue pengen kecelakaan gitu loh. Sebelumnya tuh, jadi pas kita ngelewatin si apotik ini, kayak ada yang bisikin gue, mampus lu, ini kuping gue kenapa gitu ya kan. Terus ada ngomong bahasa Indonesia gitu kan, mati kamu gitu. Gue langsung Allahu Akbar gue gituin. Nah pas dia dikit lagi ngehantem gue gitu ya, dia posisinya di sinilah nih, ini di belakang sinilah. Jadi gue tuh begini, ya gue ditabrak dia, gue tahu gue mau ditabrak, beneran dar. Tapi yang anehnya, setiap gue mengucap Allahu Akbar, lu percaya nggak percaya ya, laki gue yang boncengin gue sama sekali nggak jatuh, motor sama sekali nggak hancur. Jadi cuman bengkok yang pas remnya doang. Rem kanan itu agak bengkok begitu. Guanya bisa mental. Blek. Ini kepala gua ini benjol 2.
Dan ini gue luka nih. Ini masih ada nih, walaupun udah kering masih ada tapi. Nanti luka. boleh lihat ya. Boleh. Sininya luka. Dan di situ blek gitu kan, gue udah diem aja gini. Nah laki gue takut banget dong, karena kan gue abis kecelakaan kemarin, minggu kemarin, masa minggu ini kecelakaan lagi, dia takut dong. Gue agak kayak orang, kalau kata orang mah kenjang. Kalau yang ngeliatin, si Empo begini-begini kan gue takut gitu kan kata orang. Dia langsung pegang kepala gue gini, Fa, kamu gak apa-apa, Fa, maafin aku. Laki gue gitu kan. Tapi di layar gue langsung, kamu gitu. Gue langsung kayak gue, lu gimana sih lu gitu kan. Maafin aku ya. Itu nangis laki gue di situ. Karena dia mungkin ketakutan banget kali ya gue kenapa-napa. Nangis di situ, akhirnya gue dipindahin ke pinggiran jalan. Motor yang nabrak gue hancur. Motornya? Motor orang yang nabrak gue tuh hancur. Tapi motor gue sama sekali gak apa-apa. Tapi ya walau alam ya. Setiap gue kecelakaan, amit-amit jebang bayi, jangan sampai kecelakaan lagi. Setiap gue kecelakaan, dilalahnya motor gue selalu gak kenapa-napa. Dan guanya pun ya lebam-lebam apa gitu. Maksudnya enggak yang berdarah-darah sampai gitu, enggak gitu. Alhamdulillah, mungkin kekuatan doa gitu kan. Udah selesai kita berurusan dengan orang yang nabrak gue ini, kita akhirnya ya udah gue ganti rugi lah gitu. Karena laki gue bilang dia nggak mau berdebat karena posisi gue masih sakit satu, hitung-hitung buang sial, udahlah biarin dah, kita yang ganti rugi gitu kan. Pulanglah kita ke rumah. Kamu bener nih yakin nggak mau di ke rumah sakit lagi? Aku bingung masalahnya kan SIM dan STNK gue kan masih ada di lantas gara-gara laka minggu kemarin. Lah kalau gue ngurusin JR lagi gimana kan gitu kan. Pikiran gue tuh kayak gitu, kenapa gue gak mau dibawa ke rumah sakit coy. Akhirnya gue memutuskan untuk diurut aja. Nah diurut gak apa-apa, cuman ya begitu-begitu doang lah. Kan ini dikasih betadine Cina yang langsung kering coy. Mau perihnya minta ampun ya kan. Udah selesai kita pulang. Pulang gue serba salah, mau ke kanan salah, ke kiri salah, ya namanya minggu kemarin sebelah kiri, minggu sekarang sebelah kanan, kanan kiri kan. Udah bingung gua tuh. Udah, kita lupain. Nah, kita tidur. Besoknya itu laki gua masih tidur kan. Jam berapa tuh? Ya pokoknya masih pagi lah gitu kan. Gua memutuskan, kayaknya gua kok di rumah mulu gak ngojek, malahan gua kayak begini ya gitu ya. Apa gua harus ngojek kali ya, pikiran gua gitu kan. Nah pas gua buka handphone, gue inget ada HP yang gue nemu, ya kan? Ya ini HP gue apain ya? Kalau gue nggak pulangin, gue dosa. Pikiran gue, kalau gue pulangin gue nggak tahu. Entar deh, kalau gue dapet duit, gue benerin loh. Gue ngobrol tuh sama HP, ya kan? Ntar lu doain gue dapet duit, gue benerin loh. Udah selesai, ngojek lah si bandel ini. Ngojek. Jam berapa tuh? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi, gue ngojek, tang. Lo tahu yang gue dapatkan hari itu tipnya 50.000, 50.000. Ada gue riwayatnya 20.000. Itu tipnya loh, tip dari orang. Ongkosnya cuma 5.000. Ongkos cuma 5.000, tapi tipnya ini yang gocap lagi 20 lagi. Itu tipnya banyak banget cuy. Banyak banget. Malamnya gue masih ngojek juga kan nih. Malamnya gue nemuin lagi keanehan. Di malam itu begitu gue ngojek, gue dapet ke jalan SMP 135 kalau nggak salah lah ya. Nah di situ gue ngikutin map lah, orang gue kagak tahu wilayah situ. Jadi dia ngajakin ke kanan begini, ada begitu ya. Nah gue bingung nih, gue ngelihat gang di sini tapi gue bablas ke sono. Karena ini gang sempit banget, pikiran gue nggak akan bisa naik motor kan. Begitu gue kesana pas belok, sebelum belok ini merinding semua coy. Merinding semua badan gue. Aduh ada apa lagi? Gue kayaknya pengen takut gitu loh, gimana sih? Bener aja pas gue belok, buntu kayak ini. Padahal di map itu ada kesana gitu kan. Mau mundur gue ceritanya, mau masuk gang yang ini yang sebelumnya gue lewatin. Begitu gue mau mundur kan di depan gue nih ada ayunan gede banget. Itu ayunan goyang-goyang gitu. Itu ayunan goyang-goyang sendiri. Gak ada orangnya? Kagak ada. Orang udah malam, udah jam 9 lewat. Gua mundur sambil
Allah Akbar. Cet, gue sini ketemulah gue sama 3 anak kecil nih, anak tanggung lah gitu kan. Dek, ini alamat ini di mana? Sono bu, katanya. Enggak, soalnya mapnya ngajakin ke sono, enggak ke sono. Gue sambil yang serada ketakutan gimana lah. Saat udah ketemu kelewatan lagi, ternyata rumahnya ada di sini gitu. Udah selesai ngasih barang. Gue tanya sama dia, saya mau keluar ke daerah yang Jalan Raya Pondok Bambu, BKT itu mana ya? Ini lurus aja. Begitu gue lurus, ya Allah sepinya minta ampun. Sepi banget di jalanan. Masa kagak ada motor lewat barang ngatu? Belum ada jam 10 loh. Di situ tuh pokoknya bulu pada merinding semua lah. Gue putusin buat pulang. Gue matiin tuh aplikasi. Gue pulang coy. Pulang gue. Gue cerita di rumah sama laki gue. Aku begini. Itu hari itu gue dapet duit gopek kali coy. Wih, gede dong. Tipnya yang gede. Pendapatannya nggak gede. Pendapatannya itu gue cuma dapet 100 ribuan lah. 100 ribuan berapa gitu. Tapi tipnya yang gede. Berarti kan tipnya bisa sampai 400 itu. Udah, gue pulang. Gue cerita, gacor banget nih narik gini. Lek, aku benerin ini ya Lek, gitu kan. Kok kayaknya aku ngalamin kejadian begini gitu kan. Apa aku disumpahin namanya yang punya HP gitu pikiran gue gitu kan. Takutnya yang punya HP nyumpahin aku nih gitu. Biar yang dapat biar apa gitu ya kan gitu kan. Ya udah kalau mau benerin. Gue benerin lah di tempat temennya laki gue. Besoknya gue benerin tempat pagi. Benerin tempat laki gue. Tapi tuh HP harus tinggal. Nggak bisa langsung. Tinggal. Ntar kita cek dulu ya. Ini banyak kerjaan juga kata dia. Ya udah nggak apa-apa kabarin ntar. Udah kabarin lah tuh. Ntar katanya jam 9 atau jam 10-an dikabarin kata dia gitu alasannya. Udah jam 9 gue bilang gimana itu? Ya ntar dikabarin. Tanya dulu lah bisa apa kagak gitu kan. Iya. Katanya tuh HP bisa. Katanya kita datengin lah. Begitu kita nyampe banyak telepon masuk po. Katanya ini saya baru hidupin aja telepon udah berapa kali masuk. Lah kenapa kagak lu angkat bang? Kagak berani saya ngangkat. Kagak enak gitu kan. Siapa sih po yang telepon mulu? Ya gue juga agak tahu bang orang gue HP boleh nemu. Emang gak dikunci itunya? Gak dikunci. Makanya gue bilang bang kagak ada sandi-sandinya. Kagak gak dikunci katanya. Bisa terbuka ini langsung kata dia gitu kan. Udah. Ya udah bang makasih gue bayar tuh. Gue bayar kita pulang. Nah di rumah gue hubungin dong. Karena ini masih teleponin terus ya kan. Udah ntar aja di rumah kata laki gue. Biar enakan ngomongnya. Udah gue telepon. Halo assalamualaikum. Gue kata gitu. Iya waalaikumsalam. Mbak ini mbak yang nemuin handphone ya kata dia gitu. Iya saya yang nemuin HP gitu kan. Saya emang niat mau mulangin. Bukannya saya nggak pengen pulangin. Tapi kan handphonenya rusak saya benerin dulu. Dari kemarin-kemarin nih HP kagak bisa. Gue kata gitu. Mbak rumahnya di mana? Saya di Kampung Melayu. Ya bisa kesini gak nganterin? Ya bisa gitu kan. Besok ya saya ke sono. Ya udah mbak, soalnya saya nggak bisa kata dia gitu. Saya nggak bisa ngambil ke rumah mbak. Kita lagi banyak urusan kata dia gitu. Ya udah. Nah pas besok paginya nih, gue biasa dah kalau bangun kan jam 6 aja gue udah bangun tuh. Biasanya gue sama laki gue tuh bangun jam segitu karena laki gue harus nganterin anak gue kan sekolah. Habis nganterin sekolah, laki gue biasa molor lagi. Nah pas dia tidur, rada gedek dong gue. Lek, jadi gak sih? Gua kata gitu. Maksudnya gue mau mulangin sih HP ini gitu kan. Udah aku aja lah sendiri. Jangan kau masih begini gitu kan. Udah gak apa-apa kau ada kerjaan. Ntar malah kan laki gue berapa hari dia gak kerja ngurusin gue kan. Kan kita harus profesional juga dong. Gue bilang gak apa-apa Lek. Aku pakai motor yang kecil. Gue gak mau pakai motor gue. Aku pakai motor itu aja supaya enak jalannya. Gue pakai motor laki gue tuh. Udah. Jam berapa ya? Sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Laki gue jalan, gue barengin laki gue nih jalan nih. Dia berangkat kerja, gue ke rumah orang itu. Kita barengin ke sono. Di tengah jalan anehnya gue ketemu lagi coy. Siapa? Jadi di tengah jalan itu gue ketemu sosok makhluk yang pakai kain gleber-gleber itu gue bilang. Yang sambil dia bawa tongkat itu. Waduh. Jadi dia kayak gimana sih ya, kayak gue jalan jadi ini kayak dia begini gitu loh di samping gue gitu, melayang gitu. Iya melayang. Gue tuh masih yang menganggap diri gue tuh halusinasi. Kayaknya nggak mungkin, tapi kenapa lu setiap hari gitu kan
Gue bilang Allah. Gue zikir terus, gue sampai astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah, lindungin ya Allah. Selalu pokoknya gue setiap mau pergi tuh gue bacaan gue tuh banyak gitu kan. Nah setelah tiba-tiba ini bayangan ini kayak pecah gitu loh. Slep gitu, kayak ada cahaya. Pecahnya itu dibarengin sama cahaya. Nah setelah itu gue lihat kok malah ganti cewek itu. Yang gue lihat di rumah sakit. Oh. Allahu Akbar. Kok kayak berat. Gue pikir ban gue kempes. Kan kalau ban kempes kan berat tuh. Yeah. Gue sempat berhenti coy. Gue mastiin ban gue kempes apa enggak. Tapi pas gue ngelihat kayak spion gitu. Allahu Akbar. Gue langsung, ya Allah gue pengen berhenti. Kayaknya gak mau berhenti tuh motor. Gue cuman berdoa sama Allah jangan sampai gue kaget terus ngegas gitu kan. Masa sampai 3 kali gue mikirnya ke situ kan. Udah sampailah gue di rumah orang itu. Pas gue sampai masih ada bangku-bangku gitu kayak tenda. Pikir, habis ngawinin nih orang nih kan. Udah nyampe, ketemu sama mas ini, gue nggak sebutin ya namanya ya. Yeah. Oh iya gitu kan. Ya saya ini. Oh iya. Ada yang kenalin gue juga tuh orang. Duduklah gue. Mau minum apa? Gue bilang air putih aja. Nah di situ tuh kumpul keluarganya coy. Pas lagi kumpul keluarganya tuh, jadi gue di bangku gini, mereka pada duduk lah gitu ya di bawah gue. Aduh saya jadi gak enak nih duduk di atas, dia nggak apa-apa. Mbaknya nemu HP ini di mana? Saya nemunya di daerah Cakung. Oh iya kata dia gitu kan. Ya maaf ya, bukan saya nggak mau mulangin. Permasalahannya HP ini saya temuin dalam keadaan mati, LCD-nya hancur, saya bilang. Tapi saya coba colokin masih nyala. Maka kan pikiran saya, nantilah tunggu saya punya duit baru saya balikin gitu. Saya udah ngomong kok sama suami saya ngomong saya akan balikin. Karena saya nggak mau apa yang saya temukan nanti menjadi bala buat saya sendiri. Gitu. Udah didiem lama, iya silakan diminum. Makasih banyak ya mbak. Kok nangis gitu kan? Gue bilang, iya mas kagak apa-apa. Gue kata gitu kan, gak apa-apa mas gitu ya. Ini ngomong-ngomong rame-rame ada apaan ya? Siapa yang habis nikahan apa sunatan? Gue kata gitu. Dia ngomong coy, habis ada yang berduka. Habis ada keluarga yang meninggal. Siapa yang meninggal? Yang punya HP ini. Gue langsung diem, sediem-diemnya kayak patung. Setelah gue narik napas, gue nengok begini gitu kan. Gue ngeliat cewek itu, sekilas gue ngeliat cewek itu. Sampai akhirnya gue, kan gue badan gue masih sakit kan. Tapi gue bisa yang gimana sih, gue kaget ke belakang begitu coy. Karena gue ngeliat dia, astagfirullahaladzim, gue bilang kenapa. Saya ngeliat, nih orangnya nih ya rambutnya panjang, begini, gue ceritain kan. Itu adik saya. Gue langsung telepon laki gue coy, saking gue takut ya, gue telepon laki gue, Lek, aku udah di rumah orang yang punya HP. Ternyata yang punya HP meninggal. Gue ceritain sama laki gue, sampai akhirnya gue diceritain, ini anak sebenarnya mau pergi beli obat buat ibunya. Nah, terus kecelakaan. Kemarin pas kecelakaan dicari-cari HP-nya nggak ketemu. Ternyata di HP itu tuh banyak riwayat dia, kayak misalkan dia ikut kayak investasi, tabungan apa yang secara online apa segala macam, di situ semua datanya. Nah, gue nggak tahu ya kenapanya bisa ke diri gue, tapi si emasnya ini ngomong ke gue, di sini juga sempet kayak didatengin dia lah gitu ya. Nanyain HP. Kita bingung mbak. Kayak beberapa orang rumah ini didatengin yang HP mana gitu. HP mana gitu. Kayaknya kita mau cari kemana, namanya HP udah hilang gitu kan. Ternyata di dalam HP ini bener-bener, ya gue gak tahu ya, mungkin duitnya buat orang tua ya. Mudah-mudahan sih almarhumah husnul khotimah ya, dia ninggalin
Katanya sih banyak duitnya di dalam HP itu, aksesnya maksudnya. data-datanya, aksesnya gitu kan. Ya mudah-mudahan yang terbaik buat dia. Udah selesai, pulanglah gua. Jam berapa tuh pulang? Gua pulang sore jam 2-an lah kalau nggak salah. Jam 2 atau jam 3 gitu. Itu lama banget gua ngobrol di rumah dia tuh, lama banget. Pulang, di perjalanan pulang, ya wallahu alam ya, entah itu dia atau bukan, tapi pas gua jalan itu gua denger bisikan terima kasih. Udah. Mudah-mudahan dengan gue balikin HP-nya dia bisa menjadi berkah juga buat gue. Ya gitu aja sih. Kok kan tadi sosok pertama itu yang pegang tongkat ya? Itu tuh siapa sih sebetulnya? Kalau untuk siapanya sih ya gue nggak tahu persis. Tapi asumsi gue aja ya. Mungkin gini. Ini dari beberapa kejadian kecelakaan yang pernah gue alamin, baik kecelakaan, baik gue hampir kehilangan nyawa yang lain gitu ya. Gue kan kalau mau pergi pasti gue berdoa. Mungkin ya kali aja ya aturan gue mau kehilangan nyawa, tapi karena kekuatan doa gue jadi gue selamat. Mungkin gitu, tapi gue nggak tahu itu siapa. Tapi sosok yang ini tuh sampai saat ini masih suka nampakin, ngikutin nggak yang bawa tongkat itu? Semenjak gue yang mau jalan ke rumah cewek itu pecah. Tadi gue ceritain tuh pecah dia. Jadi kayak dia ngikutin gue, tiba-tiba tuh tap gitu loh. Hilang aja gitu. Bukan ngilang, kalau ngilang kan slep nggak ada. Ini pecah gitu kayak. Berhamburan gitu kok. Iya kayak ada cahayanya gitu loh. Pas dia celep gitu kayak slep gitu, kayak terang banget di gue tuh kayak silo gitu kan. Nah tiba-tiba ada si cewek ini. Gue nggak ngerti. Berarti kan mungkin cewek ini ngelindungin gue kali ya. Ya gue nggak tahu juga lah. Nggak ngerti gue. Sampai saat ini sosok itu yang bawa tongkat itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Alhamdulillah udah nggak ada. Terus Mpok kan ngelihat bayangan sosok wanita yang kecelakaan itu ya, cewek yang kecelakaan itu. Fisik aslinya seperti apa? Bisa gambarin nggak? Mpok lihat di mana? Kan awalnya gue lihat di rumah sakit. Terus ada di motor gue. Nah terus ada di rumah itu. Gue sempat kaget gitu kan. Nah gue ceritain ke si mas-masnya. Masnya bilang iya itu adiknya. Sampai dia ngeluarin foto. Dan itu bener sosok yang gue lihat. Dikasih tahu foto. Dikasih tahu fotonya. Kisaran berapa usianya? Ya mungkin 25 sampai 30 kali lah ya. Masih muda, masih ya kayak anak gue lah, kayak seumuran anak gue coy. Masih muda banget. Kok kan tadi cerita kalau si cewek itu kecelakaan kan, meninggalnya kan. Tapi Mpok tahu nggak tragisnya itu seperti apa kecelakaannya? Kalau gue sih jelas nggak tahu ya, karena kan gue cuma nemuin handphone aja. Tapi si emasnya itu cerita, si cewek ini tujuannya mau beli obat katanya buat emaknya. Dia naik motor, tapi keluarganya sendiri pun nggak tahu kenapanya. Ada kemungkinan tabrak lari. Karena kan memang di situ sepi. Nah, gue nggak ngerti ya, mungkin keluarganya juga mau cari apa CCTV atau apa, gue nggak ngerti. Pokoknya kemungkinan besarnya ada tabrak lari. Dan waktu ditemuin sebelah sininya itu kegasrot semua lah gitu, kena aspal semua. Kebentur gitu ya? Bukan kebentur, kayak apa ya, kayak kebentur itu kan cuman lebam. Ini tuh kayak luka gitu loh. Kayak mungkin kencengnya banget kali apa gimana, gue juga nggak tahu. Pokoknya mukanya sebelah itu ya kalau dibilang hancur kan gue nggak ngelihat hancurnya ya. Tapi menurut pengakuan si abangnya ini, sebelahnya ini kayak susah buat dikenalin lah. Oke Pok, satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Sosok cewek itu sampai saat ini nih, berarti udah berapa hari ya? Udah lumayan 2 minggu lah ya? Udah ada 2 minggu. Masih suka datang atau nampakin? Alhamdulillah enggak. Setelah gue dengar kata-kata terima kasih, gue gak pernah nemuin lagi.
Oh. Tapi yakin nih yang bilang terima kasih itu perempuannya. Mungkin. Cewek itu. Gue juga kan cuma suara doang, gue nggak ngelihat wujudnya. Tapi kalau hati gue sih bilang yakin. Mungkin ya mudah-mudahan ya kan. Gue sih berpikiran bukan dia penyebab kecelakaan gue, bukan. Gitu kan. Karena kalau kita di jalanan, kalau kita nggak nabrak ya kita ditabrak. Sehati-hatinya pun kita bagaimana, yang namanya apes itu juga nggak ada di kalender kan. Iya betul. Jadi gue yakin banget yang bilang terima kasih itu cewek itu. Oke. Nah, Sobat Buntu, buat kalian nih yang suka berkendara di jalanan, setidaknya sebelum pergi itu wajib doa dulu dan ikuti peraturan lalu lintas gitu, supaya kalian bisa selamat sampai tujuan dan kembali pulang dengan selamat. Amin. Pok, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman Sobat Buntu nih sebagai seorang driver yang setiap harinya di jalanan, gimana nih supaya dari pengalaman Po Babai ini bisa menghindari dari kecelakaan? Kalau pesan gue sih, kalau mau keluar, ingat kita harus baca doa. Karena doa itu tuh ngelindungin kita dari segala apapun. Ya mungkin ya, kalau takdir kita hari ini kecelakaan mungkin nggak bisa dirubah. Tapi kan yang mungkin kalau kita tanpa doa, yang harusnya kita mati jadi nggak mati. Gitu. Ya kita nggak pernah tahu kan, yang namanya jodoh mau rezeki Allah yang ngatur. Ya, tapi betul. Dengan kekuatan doa, insya Allah itu ngelindungin kita. Seandainya pun kita ditakdirkan untuk nggak ada di jalan, setidaknya kita husnul khotimah. Ya, setuju. Oh, makasih banget. Sama-sama. Sudah datang, sudah cerita walaupun kondisinya belum fit bener. Tapi semoga banyak hikmah dari semua kejadian. Amin ya Allah, amin ya Rabbal. Salam buat suami. Tadi siapa? Lek-lek itu siapa? Kelek namanya siapa? Namanya itu sebenarnya panggilnya Iwan. Oh, Iwan. Tapi kenapa Lek-lek dipanggil orang Alek? Gue manggilnya jelek. Oh, sadis amat. Ya kan itu panggilan sayang, jelek. Gue dipanggilnya bawel. Pokoknya salam buat suami. Siap. Semoga sehat juga. Amin. Oke. Nah, buat Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Po Babai pada saat dia kecelakaan dan setelahnya menemukan jawabannya. Dan buat kalian nih, jangan lupa tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.